bisa bersama dan kita yakin hati kita senantiasa dipersatukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah kita di hari Minggu tanggal 16 Agustus 2020. Kali ini saya ditemani singer Buya Junior. Mari kita pujikan nama Tuhan. Yesus kami puja. Terima kasih Bapak, berkati juga saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan ke rumah ini. Kiranya Tuhan juga pimpin melangkah mereka hingga dapat di tempat ini
penuh dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini adalah ucap syukur dan terima kasih. Haleluya, amin. Bapak Ibu kami bisa duduk kembali. Kita akan kembali mengisi serta melihat yang usia nomor 164. 164 Naungan Jiwa. Kita akan mencoba semua.
Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai 11. Saya akan membantu membacakan untuk Bapak Ibu Saudara terkasih. Injil Matius pasal 7 ayat 1 sampai 11. Hal pengampunan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik pada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang lebih baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Firman Tuhan ini benar-benar bisa memberikan kita suatu kekuatan, semakin kuat iman kita pada Tuhan Yesus Kristus. Pujian Allah itu baik, akan mempersiapkan kita memberikan sebagian dari harta kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Kita akan pujikan Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditujukan kasih
menjadi persembahan kami ini. Dan dengan berkat kita Tuhan senantiasa mengalir atas anak-anak-Mu di tempat ini. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan, kiranya dapat berguna untuk pelayanan dan kerajaan Tuhan. Kiranya apa yang kami miliki, apa yang kami punyai sebenarnya untuk Engkau. Dan kami percaya kasih Tuhan yang luar biasa senantiasa beri kami rasakan suatu berkat yang tidak bisa kami balasnya selain mengambil rasa syukur dan terima kasih. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami menyerahkan doa persembahan ini. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang sebenarnya kita akan kembali memuliakan nama Tuhan. Ajarku mengenal-Mu. Tak ada yang aku banggakan selain diri-Mu. Tak ada yang banggakan selain Bapa di dalam surga, biar Engkau terus mengajar untuk kami mengenal siapa Allah kami. Ketika kami saat ini akan kembali belajar firman, biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus taruh hikmat kepada kami semua, sehingga kami sebagai anak-anak-Mu akan semakin mengerti, memahami akan firman-Mu, dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin dekat dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersama-sama berserah ke dalam tangan kuasa Engkau di dalam belajar firman. Haleluya, amin. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, kita telah mendengar firman Tuhan tadi yang diambil dari Matius 7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, ketika kita membaca firman ini rasanya adem, rasanya ayem ketika kita menjalani akan segala kehidupan kita. Ketika beberapa minggu kita terus belajar bagaimana Allah kita, siapakah yang menjadi andalan kita di dalam kita mengatasi segala kehidupan saat ini di tengah-tengah seluruh dunia, bukan hanya bangsa kita tetapi seluruh dunia mengalami pandemi ini yang berimbas kepada segala keadaan kehidupan akan umat manusia. Allah yang Maha Kasih, Allah yang penuh kuasa, itulah yang terus kita andalkan di dalam segala kehidupan
kita. Ibu bapak, kalau kita beberapa minggu yang lalu kita belajar bagaimana menghadapi akan ke depan ketika ada beberapa negara yang sudah mulai kena resesi ya. Yang baru ini Malaysia sama Inggris kalau tidak salah sudah mengalami itu. Nah, bagaimana dengan kita? Terlebih juga bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Ketika Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita hal pengabulan dosa, hal pengabulan doa. Apa yang kita dengar ketika dia mengatakan mintalah, carilah, dan ketuklah. Rasanya kita diajarkan oleh Tuhan bagaimana ketika doa kita itu kita serahkan kepada Allah, bagaimana ketika kita rindu doa kita didengar oleh Allah, minta, cari, dan ketuklah. Nah, ibu bapak, tetapi Tuhan Yesus memberikan suatu gambaran yang indah ketika dia mengatakan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, ketika dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti, atau memberi ular jika ia minta ikan? Jadi kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, ibu bapak dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana ketika hidup kita ini hidup yang mengandalkan doa. Hidup kita adalah hidup yang mengandalkan campur tangan Tuhan. Nah, campur tangan Tuhan itu terjadi ketika kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan akan menjawab apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi permasalahan kita? Tuhan Yesus memberikan gambaran yang indah. Ketika Tuhan mengatakan ada minta, ada cari, ada ketuklah, berarti ada sesuatu yang dengan tidak jemu-jemunya, ada sesuatu yang harus terus diusahakan, yang berarti terus menerus. Terus menerus. Jadi yang pertama kita akan melihat bersama-sama bagaimana hal pengabulan doa ini adalah bahwa kita harus menjadikan Allah kita menjadi fokus doa kita. Minta, cari, ketuklah. Berarti ada sesuatu yang menjadi objek yang kita perbuat. Ketika kita dikatakan minta kepada siapa, ketuk kepada siapa yang ada di situ, cari punya siapa, atau cari apa, hanya mencari di suatu tempat yang dalam arti mungkin di tempat yang pembuangan, bukan. Jadi yang pertama di sini adalah bahwa ketika kita berdoa, ketika kita menyerahkan akan segala kehidupan permasalahan kita, Allah kita menjadi fokus doa kita. Kadang kita berpikir, loh kok Allah menjadi fokus doa kita? Kita ini kan minta, harusnya yang menjadi fokus kita yang kita minta itu kan gitu kan. Nah, Allah yang menjadi fokus doa kita berarti bahwa bukan fokus kepada doa kita. Tuhan, kalau aku nanti berhasil, Tuhan, aku mau setia kepada Engkau, Tuhan. Nanti kalau aku jadi ini, Tuhan, aku mesti akan setia. Akhirnya kan seakan-akan bukan fokus kepada Allah, tapi fokus kepada apa yang kita rindukan, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi masalah kita. Aduh Tuhan, masalah ini kok seperti ini Tuhan. Tuhan, kalau mau ambil masalahku, aku bisa santai Tuhan, aku bisa memuliakan, aku bisa bersyukur kepadamu dan terus-terus. Jadi Allah harus menjadi fokus bahwa Allah kita itu menjadi sumber minta, ketuklah,
Jadi di situ menjadi sumber apa yang kita minta. Allah menjadi fokus doa kita karena apa? Yang kedua adalah karena Allah di sini dikatakan oleh Tuhan Yesus memberi suatu perumpamaan ketika dia mengatakan kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang Yahudi pada waktu itu, adakah seorang daripadamu? Yang jelas kalau kita belajar ini, yang ada di situ di depan Tuhan Yesus pada waktu itu adalah para imam, para dalam arti para bapak-bapak. Kalau pada adat sana dulu kan laki-laki menjadi yang imam di dalam keluarganya. Makanya kehidupan di dalam keluarga itu yang difokuskan adalah bapak, ayah. Nah, sehingga dia mengatakan, adakah seorang daripadamu? Allah menjadi fokus doa kita karena Tuhan Yesus memberikan perumpamaan adalah bahwa Allah itu adalah sama dengan orang tua. Jadi Allah menjadi fokus bukan kita harus meyakini bahwa Allah kita itu adalah Allah yang bukan jauh, tetapi Allah yang dekat, dan Allah yang dekat yang memiliki hubungan yang lebih dekat karena ada memiliki hubungan famili ataupun memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan keluarga. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya? Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi kita harus fokus bahwa segala apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi permasalahan kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi beban dalam kehidupan ini, bukan bebannya, bukan cita-citanya, bukan permasalahannya, tetapi kita harus yakinnya bahwa Allah kita adalah Allah yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Jadi ini yang pertama, Allah kita menjadi fokus doa kita. Kadang-kadang kita untuk mengubah bahasanya mindset ya, untuk memandang ketika kita berdoa, kita fokusnya kepada Allah, bukan kepada kertas yang kita tulis pokok-pokok doa kita. Kita minta tetapi fokusnya Tuhan, Allah, Tuhan, Bapa, Allah yang dekat dengan kita. Yang berikutnya, dari firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana hal pengabulan doa ini ketika dikatakan di situ, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang terkasih, kata yang baik di sini, kalau kita melihat bahasa aslinya yaitu mawon. Mawon itu bagus, tapi kalau dikasih berarti lebih bagus, lebih baik. Jadi Ia akan memberikan yang lebih baik. Jadi yang kedua adalah biarlah Allah sendiri yang menjawab atas doa kita. Jadi ketika kita hidup berserah kepada Tuhan, segala kehidupan kita memiliki keyakinan, kita memiliki penyerahan dalam doa kita, biarlah Allah sendiri yang mengabulkan doa kita. Allah sendiri yang menjawab, Allah sendiri yang dengan apa yang Dia mau. Karena kita yakin bahwa Ia akan memberi yang lebih baik. Jadi kalau dikatakan, mungkin kalau zaman sekarang dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya yang minta roti? Bukan hanya memberikan roti, tetapi Allah pasti akan memberikan apa kalau sekarang? Hamburger hamburger Mr. Burger atau
Jadi bukan hanya roti saja. Kita yakin bahwa biarlah Allah sendiri menjawab doa kita. Yang pertama, poin yang pertama adalah dengan cara yang terbaik. Jadi kita harus meyakini bahwa Tuhan akan menjawab doa kita dengan caranya yang terbaik. Seringkali kita diperhadapkan untuk minta kepada Tuhan dan cepat untuk doaku terkabul. Kayaknya kalau seperti ini Tuhan, pasti Tuhan namamu akan dimuliakan. Tapi belum tentu. Cara Tuhan yang terbaik. Kadang-kadang kita tidak tahu cara Tuhan bagaimana, tahu-tahu Tuhan menolong kita. Cara Tuhan pasti yang terbaik, bukan cara kita. Dan yang berikutnya adalah biarlah Allah sendiri yang menjawab doa kita. Ketika dikatakan di situ di dalam firman Tuhan tadi, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang minta kepadanya. Berarti kita harus membiarkan dengan jawaban Allah yang terbaik. Jadi kita diperhadapkan untuk sabar menunggu. Biarlah dengan jawaban Allah yang terbaik, bukan jawaban kita. Nah, ketika dikatakan mau, sini berarti lebih baik daripada yang kita minta, lebih baik yang kita daripada yang kita rencanakan, lebih baik daripada apa yang menjadi angan-angan kita, lebih baik daripada waktu yang menurut kita tepat. Jadi kita harus meyakini bahwa cara dan jawaban yang Tuhan berikan kepada kita pasti itu jawaban yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan untuk kita semuanya. Sehingga ketika kita berdoa, mari kita membiarkan Allah sendiri. Tuhan, kami berserah, kami punya rencana, kami punya kerinduan, kami punya masalah seperti ini Tuhan, kami mempunyai keadaan negara kami seperti ini, kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau, biarlah pertolongan Tuhan. Saatnya, cara Tuhan yang terbaik Tuhan berikan atas doa kami. Dari sini kita belajar bersama-sama, Ibu Bapak, Saudara sekalian yang terkasih, bagaimana Tuhan Yesus memberikan suatu keadaan kehidupan agar kita sebagai umat Allah yang lebih dekat, kita sebagai anak-anak Allah, kita menyerahkan segala kehidupan kita kepada Sang Allah, yaitu Bapa kita yang dekat dengan kita. Dengan caranya, dengan jawabannya, pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik atas segala doa ibu, bapak, saudara, saudari, dan anak-anakku semua, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah. Tuhan pasti akan mendengar segala doa kita, dan Tuhan pasti akan menjawab segala doa kita. Mari kita berserah. Biarlah dengan cara dan jawaban Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberikan jawaban atas segala doa ibu bapak, saudara saudari, dan anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau dalam waktu yang singkat kami telah boleh belajar sedikitakan firman. Biarlah Tuhan, ketika kami mengandalkan hidup kami di dalam segala kehidupan saat ini, di dalam keadaan segala kehidupan saat ini, di dalam segala cita-cita kerinduan saat ini, biarlah kami sebagai anak-anak-Mu akan senantiasa meyakini bahwa Allah kami adalah Allah yang dekat, sedekat seperti orang tua kami, sedekat seperti ayah kami
yang dimana kedekatan yang sungguh-sungguh dekat. Biarlah Tuhan dengan segala permohonan doa kami terus meyakini bahwa Allah pasti akan menolong kami. Biarlah kami tidak fokus kepada doa-doa kerinduan masalah kami, tetapi kami fokus kepada Allah, Sang Sumber berkat, Sang Sumber pertolongan kami. Dan biarlah kami berserah, biarlah cara dan jalan Tuhan dan jawaban Tuhan yang Tuhan berikan atas setiap doa-doa kami semua, Tuhan. Engkau yang Maha Tahu segala kehidupan kami semua. Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas firman. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa berserah kepada Allah di dalam setiap kehidupan kami sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama-sama mengaminkan dengan ujian. Terkadang kita merasa tak ada jalan yang terbuka, tak ada bagi waktu, tetapi Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi.
Biarlah dengan segala pergumulan kerinduan kami semua Tuhan, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli, memberkati atas setiap kehidupan kami, menolong dan memberkati apa yang menjadi masa depan kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah Tuhan, Engkau Allah kami yang mengerti dan peduli. Kami juga menyerahkan negara bangsa kami. Biarlah pertolongan Tuhan terjadi atas bangsa kami untuk keluar dari pandemi ini, untuk keluar dari segala krisis efek pandemi, baik itu ekonomi ataupun keamanan. Tuhan akan menolong. Tuhan menolong bangsa ini dengan para pemimpin kami yang ada di pusat maupun di tingkat daerah. Dan Tuhan juga menolong untuk seluruh masyarakat Indonesia untuk taat, patuh, melakukan apa yang menjadi ketetapan, apa yang diputuskan oleh pemerintah kami, sehingga kami boleh bersama-sama, baik masyarakat maupun aparat dan juga pemerintah, senantiasa kami mempercepat akan penyebaran virus corona ini untuk lebih dapat teratasi ya Tuhan. Biarlah kesatuan kami semua, kami mengatasi akan pandemi ini cepat berlalu dari bumi Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa dalam surga. Biarlah Engkau terus akan berkati juga kami semua, senantiasa ketika kami berserah dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan berkati kami dengan berkat kekuatan iman. Tuhan terus tambahkan dengan situasi dan kondisi tidak menjadikan iman kami kendor, tetapi iman kami akan semakin justru bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati dengan kecukupan kami semua. Tuhan terus bukakan tingkat-tingkat berkat-Mu dengan segala pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami, dengan segala usaha yang dilakukan oleh anak-anak-Mu. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan, Engkau juga memberikan keberhasilan, kesuksesan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa. Engkau juga berkati di dalam kesehatan kami semua di masa situasi dan kondisi ini. Biarlah Tuhan terus membackup kami dengan kuasa yang daripada Tuhan, menaungi kami semua dengan kuasa yang daripada Tuhan, sehingga sehat yang daripada Tuhan boleh senantiasa kami terima. Kami terus menyerahkan Pak Untung, kami serahkan terus juga untuk Pak Yanto ke dalam tangan kuasa Engkau. Begitu juga saudara-saudara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan lemah tubuh, Tuhan juga berkati dengan kesehatan, kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkau juga berkati Tuhan atas setiap keluarga-keluarga kami. Biarlah di masa saat ini Tuhan, ketika kami lebih bersama-sama dengan keluarga-keluarga masing-masing, Tuhan dekatkan kami semua. Tuhan memberikan akan kasih Tuhan kepada setiap keluarga-keluarga yang ada, sehingga damai, sukacita, sejahtera ada dalam setiap keluarga-keluarga saudara-saudara kami semua. Terima kasih Bapa dalam surga, berkati juga akan generasi penerus gereja ini, baik mereka yang masih balita, anak-anak, remaja, pemuda, di dalam pertumbuhan fisiknya, di dalam studi mereka, di dalam kuliah mereka, di dalam masa depan pekerjaan teman hidup mereka. Tuhan terus campur tangan. Kami mengucap syukur Mas Jubran, Mbak Ella, dan Tuhan sudah berkati untuk studi lanjutnya. Kami juga serahkan yang lain yang merindukan pekerjaan, Tuhan terus menolong. Tuhan juga terus campur tangan untuk Mas Aldo, Tuhan, untuk apa yang menjadi kerinduannya yang saat ini dalam Pantoknya Pusat. Tuhan memberkati Mas Aldo yang terbaik. Tuhan juga memberkati akan Mas Iman, Mas Chandra yang nanti tanggal 1 tes kedua untuk CPNS. Tuhan juga memberkati yang terbaik. Tuhan juga berkati Mas Bayu yang saat ini sedang dinas di Papua. Tuhan juga menyertai dan memberkatinya. Terima kasih Bapak dalam surga. Saat ini kami juga menyerahkan akan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami serahkan di awal ke dalam tangan kuasa Engkau. Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan. Di dalam usia yang bertambah, Tuhan terus memberkati bersama dengan keluarga. Tuhan juga berkati akan Bu Slamet Kurniati. Tuhan juga terus menaungi dengan kasih, dengan berkat yang daripada Tuhan, bersama dengan anak, menantu, cucu semuanya. Tuhan, Engkau tambahkan berkat untuk Bu Slamet Kurniati ya Bapak. Tuhan senantiasa campur tangan di dalam setiap langkah kehidupannya. Tuhan, Engkau juga berkati Bu Eko. Tuhan juga berkati ketika usia pada minggu ini. Tuhan tambahkan, biarlah Tuhan juga terus tambahkan berkat di dalam kehidupannya, bersama dengan keluarga, bersama anak-anak. Apa yang jadi kerinduannya, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan sepenuhnya Bu Awal, Bu Slamet Kurniati, Bu Eko ke dalam tangan kuasa Engkau. Biarlah berkat, kasih, rahmat dan damai sejahtera Tuhan terus Tuhan limpahkan kepadanya.
kasih Bapa, dan biarlah Tuhan ketika kami akan mengakhiri akan ibadah kami, baik kami yang ada di tempat ini di gereja ini maupun yang kami semua yang ada di rumah masing-masing, menerima semua berkat yang daripada Tuhan, terlebih berkat rahmat dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang daripada Roh Kudus tercurah atas ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anakku semua sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin.